kita mulai live trading bersama dengan saya. Sobat trader, jika ada request pairs yang kita tradingkan sama-sama, ketik aja di kolom komentar ya. Mari kita mulai. Selamat datang dalam acara live trading Forex Simpro kerjasama dengan PT Java Global Futures. Ya, live trading kita akan mengadakan live trading. Sebelumnya mungkin saya info yang kemarin, ya minggu lalu ya, yang sobat trader mengikuti acara live trading ya BTS hari Jumat jam yang sama seperti ini. Ada posisi ya, 3 posisi ya yang entry ya. Jadi ada sell gold profit, kemudian sell euro AUD kena take profit, ada buy GBP SL ya. Total profit karena itu lotnya sama ya, total profit sekitar 80 pips netnya ya. Minggu lalu ya, kalau sobat trader yang mengikuti ya. Kita akan mulai saja, kita akan menggunakan platform trading MetaTrader 5 dengan menggunakan akun Titan. Ya, dengan spread rendah dan bisa komisi sampai dengan 0 ya. Kita buka MetaTrader 5. Oke, sudah kelihatan ya, sobat trader ya. Jadi kita perhatikan di sini ya. Jadi sobat trader kalau ada yang mau pairs yang mau ditradingkan bisa diketik aja di menu chat yang ada di Google Meet ya. Pair apa aja mau ditradingkan, boleh saja ditaruh di menu chat. Ya, oke, kita lihat dulu sini karena ini dolar indeks ya. Pertama kita lihat dolar indeks karena dolar indeks bisa juga mempengaruhi akan pergerakan pairs yang lainnya. Ya, jadi kalau kelihatan begini dolar indeks mau naik atau mau turun nih sobat trader, mungkin bisa ditinggalkan di kolom chat nih. Ini kalau dolar indeks mau naik atau mau turun kelihatannya. Ya. Boleh dijawab ya. Ini mau naik atau mau turun di kolom chat. Oke, ini kalau ini jelas ya. Ini kalau kelihatan begini dia masih bisa naik ke level 9209 ya untuk dolar indeks. Sini dia bisa naik ke level FE 100 di 92.09. Jadi masih ada dorongan untuk naiknya ya sampai ke level tersebut. Oke, jadi kalau dolar indeks masih ada dorongan naik, berarti misalkan yang kebalikannya, misalkan yang terhadap dolar ya, kalau memang di masing-masing mata uang itu kondisinya dia stabil, maka bisa dikatakan misalkan kebalikannya berarti misalkan euro USD cenderung turun gitu ya. Atau misalkan emas ya, emas juga sebenarnya kan kebalikan dari dolar ya. Karena kan emas kan simbolnya awalnya kan XAU USD kan. X aurum terhadap USD ya, US dollar. Jadi dia juga kalau dolar naik biasanya juga dia turun ya. Oke, kita ada nih chat. Wah, gold first. Gold first ya. Ini yang sering trading gold nih, gold first kata ya. Kita ke gold dulu ya, ke gold. Nah, gold ini ya kalau kita lihat di daily, nah kalau diginiin ya cenderung turun ya. Jelas ya cenderung turun. Jadi kita bisa menggunakan sederhananya aja kita bisa dibantu dengan ya 3 moving average ini. Ini ya kita namain aja 3 MAP ya, 3 map ya. Ini bisa ada di YouTube channel Forex Simpro. Ketik aja 3 MAP ya. Nanti muncul bisa ditonton sobat trader. Kita lihat di sini. Oke, kita tarik dulu ya garis-garisnya. Kita lukis dulu sobat trader ya, kita lukis. Ini dari low-nya ini kita lukis, kemudian kita pasang dulu ini apa namanya dari swing low ke swing high ini yang besarannya ya. Yang besarannya. Oke, ini kita gedein. Oke, ini kelihatan ya dia ketahan di FR ya, Fibonacci retracement ya, sobat trader. Saya sudah namain ini setiap garisnya jadi FR kalau yang retracement, kalau yang expansion, Fibonacci expansion saya namain FE ya. Nah, itu juga nanti ada videonya juga di YouTube channel tentang Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion ya. Bisa dibuka juga. Oke, ini kelihatan ini memang masih turun kuat ya. Tapi semua level-level itu tetap kita tidak bisa patokan kuat bahwa itu akan tertahan ya. Tidak bisa patokan kuat. Kita lihat lagi
kita baca pergerakan pasarnya ya. Karena sebenarnya kan pasarnya itu lagi kuat, turun atau enggak ya. Kemudian dia kelihatannya penurunannya sudah melemah atau tidak ya. Itu kelihatan sebenarnya di dalam pergerakan candlestick atau pola-pola chart ya. Dan kalau contoh seperti ini kan kelihatan ya. Ini sedang konsolidasi kan, dia bergerak sini terbatas ya. Nah, itu kan berarti penurunannya sudah mulai melemah. Jadi bisalah kita pakai untuk level-level ya, apapun yang sobat tidak pakai ya, mau pakai indikator apa aja boleh aja ya. Tapi kita lihat ini dia sedang mulai melandai atau mulai konsolidasi dan bahkan dia sekitar level FR 618. Jadi bisa dikatakan bahwa ini level-level ini bisa kita pakai ya untuk 618 ya. Kemudian kita tadi kan kita sudah tarik garis support trendline ya. Jadi ini ada tahanan juga di sini. Oke. Untuk dia turun. Ya. Oh iya, sobat trader kan minggu lalu juga sempat ya kita sell gold, take profitnya kita pasang 1.700 ya. Minggu lalu ya. Ya udah kesentuh ya 1.700 ya. Tapi ya karena mau closing day ya, maksudnya kita day trade aja. Jadi take profitnya nggak nyampe 1.700 ya, tapi dipasang awalnya 1.700 untuk sell gold ya minggu lalu. Sobat trader bisa lihat videonya ya. Sell gold yang di live trading minggu lalu itu kita pasang TP di 1.700. Tapi supaya closing ya day trade aja, kita closing nggak nyampe TP ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini kita bisa tambahkan. Ini kan dia ketahan di sini, bisa tambahkan dengan tambahkan retracement expansion ya. Ini kita bisa pasang juga dari sini juga kita tambahkan boleh. Ya, ini ada kita tambahin di sini supaya dia kekuatan dia turunnya sampai mana ya. Maka kita lihat di sini kalaupun ya dia ada tembus-tembus dikit ya, mungkin karena remnya kurang pakem, dia terjun ke bawah, remnya kurang pakem ya. Dia nggak lewat nembus dikit support trend line ya, dia bisa ke FE 161.8 di 1649.89 sobat trader ya. Jadi bisa ke level tersebut. Ya kita waspadai, memang hari ini kan ada NFP ya, non farm payroll. Ini kita waspadai ya, karena non farm payroll nanti ya memang prediksinya bagus ya. Untuk non-farm employment change-nya sendiri kan dari previousnya 49.000 pas 9K, forecast-nya 197K ya. Jadi kenaikannya cukup tajam, tapi nanti kita lihat aktualnya kan apakah hasilnya ya. Tapi untuk sementara berarti forecast-nya dolar menguat ya. Karena non-farm employment change ini ya, ini kan perubahan tenaga kerja ya. Itu pengaruh ya, efeknya panjang ya. Jadi poinnya adalah kalau naik good untuk ekonomi ya, bagus untuk ekonomi, good ekonomi, good currency ya. Jadi prediksinya dolar menguat. Sederhananya begitu. Jadi kalau dolar menguat cenderung emas, gold turun. Ya, jadi bisa jadi nanti memang hasilnya bagus dan dia akan turun ke level FE 161.8 ini ya, nyampe. Ya, di sini sobat trader nanti kita bisa perhatikan nanti malam ya. Tapi kalau kondisi saat ini memang kita lihat ini cenderung terbatas pergerakannya, ya kan? Ini menunggu data non farm ya. Mungkin mereka banyak yang menunggu data non farm. Jadi kalau mau kita tunggu, lebih baik menunggu ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tadi pagi kan di grup premium sudah ada posisi ya, sudah ada profit ya. Tapi memang nggak banyak ambilnya poinnya, pipsnya. Tapi ini kita lihat dia sedang bergerak terbatas. Kalau mau di trading juga boleh saja, tapi kita lihat di time frame yang lebih kecil. Ya, di time frame yang lebih kecil. Oke, kita lihat ini pergerakannya. Untuk di time frame yang lebih kecil di M15 kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat kalau yang panjang-panjang begini perlu diperhatikan sobat trader. Panjang-panjang begini ya. Ini berarti kan sellernya kuat dia untuk dia turun ya. Jadi kalau kita mau ambil posisi sell ya, karena kan targetnya kita nanti mau ke 1618 tadi yang di bawah ya. Karena prediksi juga forecast untuk non farm itu bagus. Ya, jadi kita tambahkan Fibonacci
retracement yang kecilnya di sini dari swing high ke swing low yang terdekat ini. Oke, kita gedein lagi. Oke, kita gedein lagi, maka yang mendekati dia mulai turun, ya itu paling baiknya, amannya kita ambil. Ya, kita selalu ada di dalam pikiran kita kalau mau beli di harga paling murah ya. Kalau jual di harga paling tinggi ya. Jadi kita bisa ambil sell limit di 76,4 ini, sobat trader, di 1698. Kita bisa sell limit ya, kita ambil aja. Kita ambil sell limit. Ya, 0,5 ya. Kita ambil sell limit. Sell limit. Pending order sell limit price 1698. 1698. Take profit ya, sobat trader, take profitnya itu di FR 23,6. Di 1693 ini ya, yang bawah ini. Ya berarti 1693,5. 93,5. Oke, stop lossnya. Stop lossnya di atas swing high, tapi jangan deket-deket juga. Kadang nanti naik kejemput, dia turun lagi. Ya kita lihat lagi, dikecilin ya. Ya ada nggak yang atas-atas sedikit gitu, sobat trader ya. Kalau kita tadi sell di sini ya, kita sell di sini. Ya, sell di sini, kemudian take profit di sini. Ya. Kita stop loss tadi misalkan di atas ini, kan di atasnya swing high, kita nanti atas sedikit lah, sobat trader lagi. Kalau mau lebih aman lagi di sini sih sebenarnya kan. Nih, swing yang high-nya sebelumnya lagi ya. Tapi mungkin nggak risk reward 1:1 ya. Jadi kita lihat di sini ya. Oke, tapi kalau mau take profitnya di bawah lagi boleh ya. Kita mau ambil yang low-nya lagi boleh supaya risk rewardnya sesuai ya. Oke, sini ya. Oke, kita di stop loss di 1704 ya. 1704. 1704. Kemudian take profit di yang low ini sobat trader 1690 poin ya. 1690, 191 setengah. Ya main setengah-setengah aja diambil ya. 91,5. Oke, kita place. Oke ya. Kalau gold jangan sekarang karena dia bergeraknya sini ya, terbatas. Maksudnya kita ambil yang jual di harga yang paling tingginya aja di sini. Sementara ya. Oke, kita lanjut ke pairs yang lain ya. Kita ke pairs yang lain. Habis gold first GJ. Oke, GJ tadi kena SL. Wah, emang yang itu ya tadi yang kita bahas deh GJ ya. GJ. Tadi mungkin GJ ada di signal di sini ya. Buy di sini tadi. Ya. Ini kalau kita sobat trader kita lihat kalau dia kemudian buy di sini dan dia turun ya, ini yang high ini kita tarik garis resistance trend line, kita kopas duplikat ke bawah, itu jadi support trend line-nya. Tapi karena dia ini bearish engulfing ya, ini kan bodinya lebih gede daripada sebelumnya, berarti cenderung turun ya. Maka kita kopas lagi ke paling bawah sini, yang low ini ya, ini jadi dia support trend line yang paling bawah. Tapi karena dia dekat dengan FR 23,6, kita buy di sini tadi ya. Tadi kita buy signal yang dari saya ya tadi ada di premium, buy di sini, di level sini. Jadi saat ini sedang running open buy, take profitnya tadi di sini, di sekitar sini ya, di atas ini. Oke, untuk GJ misalkan contoh ini kan di akunnya si Titan ya. Oke, kita bisa buy di sini, ini bisa aja kita langsung buy sobat trader ya, kita buy aja dulu deh, karena sesuai dengan tadi ya, kita buy dulu. Oke. Sesuai dengan level yang tadi saya ambil. Oke, buy TP-nya di ini kita lihat 23,6 ya. Oke, TP-nya kan ini kalau di kebalikannya FR yang kebalikannya, maka FR yang 236-nya di sini 150.32. 150.3. TP-nya 150.3. Kita tambahin sini. 150.3.
150.3. Oke, stop lossnya di sini seperti di bawahnya low ini 149.45 ya. 49.45. Oke, ini berapa nih? Oke lah ya nih. Stop loss 420 poin. Take profit 430. Oke. RR-nya oke ya. Modify. Oke. Untuk GJ kita tunggu ya. Kita ke pairs yang lain. Ada lagi UJ ya Pak? UJ. Iya UJ dengan Pak UJ. Wirawan. Oke, UJ. Kita buka UJ. Oke, UJ tunggu ya. Ini tadi chart-chartnya saya hapus-hapusin dulu supaya bersih ya. Oke. Nah, di D1 kelihatan kuat naik ya karena penguatan dolar ya. Tadi kan kelihatan di dolar indeks tadi masih bisa naik ya. Jadi UJ cenderung naik juga. Oke, kita lihat dikecilin di sini. Nah, kita di weekly juga boleh, di weekly ya supaya kelihatan. Di weekly kita lihat resisten trend line-nya kita bisa tarik. Resisten trend line ya. Oke. Resisten trend line kita tarik. Resisten trend line. Nggak usah nembus-nembus begini sobat trader yang dekat-dekat aja ya, nggak usah, jadi nggak ada itu tembus-tembus dari yang terdekatnya ketembus gitu, nggak usah, jadi yang terdekat aja sini ini aja ya. Tunggu kecilin dulu, ini ke bawain. Oke, ini kondisinya. Oke, kita kemudian ini pergerakannya tajam banget terus naik lagi ya. Oke, kita cek. Nah, kita tambahin aja di sini karena ini kenaikannya kuat sekali, berarti dia naik sampai mana? Kita bisa minta bantuan indikator expansion ya. Kita dari swing low ke swing high ke swing low, tarik. Oke. Nah, dia ketahannya nanti di sekitar level FE224 di 108.98. Sobat trader ya. Ketahan di situ untuk UJ. Kalau ada posisi buy bisa TP di situ ya. Kalau posisi buy. Ada nih Pak siapa nih tadi UJ. Pak ambil UJ Pak, ambil buy atau enggak nih UJ Pak? Pak Wirawan Prasetyo, ambil buy enggak? Udah ambil buy Pak. UJ. Lalu ambil buy UJ, TP-nya di 108.98. Oh, belum. Ya, 108.98. Oke, ini kan level-level resisten ya. Oke, kita bisa kalau mau ambil, memang kalau kita mau ambil sell ya kita lihat-lihat dulu kondisinya nih di time frame lebih kecil ya, di M15. Ya. Ini dia masih kuat naik atau enggak, atau dia mulai melemah kenaikannya ya. Itu sebenarnya kelihatan dari pergerakan candlestick ya. Kelihatan dari pergerakan candlestick. Oke. Kita kecilin aja di sini. Nah, kita lihat di sini. Kita bisa kalau mau kondisinya begini masih terus naik ke arah situ ya. Jadi kalau mau sobat trader mau posisi masih cenderung naik ya, berarti masih untuk buy untuk UJ ya. Dolar indeks kan belum nyampe tujuan tuh di 9209. Ya, masih UJ masih bisa naik. Kita ambil aja ya. UJ kita ambil aja. Oke, nah ini udah time frame paling kecil nih. Nah, oke, time frame paling kecil. Kita ambil sini. Kita kan mau yang paling oke ya harganya kan? Ya. Kita ambil aja di sini. Kita nunggu. Kita bisa buy, ya lumayan kan, buy di bawah dikit kan. Sobat trader, kita buy di ini nyampe nggak nih? Kalau kita buy limit bisa nggak nih? 48 ke 44. Udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Oke. Tapi masih cenderung naik. Ya kalau mau ambil boleh aja sobat trader. Kita cek ya. Berarti kita stop lossnya di mana? Di low sebelumnya ini kan di sini. Mau lebih aman di sini ya. Karena kan kalau take profitnya masih di atas. Tadi kan di atas kan. Mana tadi? Kok udah menghilang? Oke.
Tadi mana itunya? Tunggu. Oke. Oh, tunggu saya tambahin lagi. Terhapus ya. Kita tambahin. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau kondisinya tadi ke 10898 ya. 10898. Ya 10898. Kalau ini 10837. Ini 48. Berarti masih 50 ke atas ya. Ke bawah masih oke ya. Oke, kita buy. Buy aja. Buy dulu. Kan TP-nya kita mau pasang di 10898 ya. 10898. 10898. Masih dikit lah ya, 97 ya. Nanti kalau beda 1 poin nggak kena, kan gak enak juga ya, sobat trader ya. Oke, stop lossnya di bawahnya ini 108.335 ya. 108.35. Oke. Nah, ini udah oke nih. Di 1/2,5 ini ya. Oke, kita modify. Oke. Tapi kalau mau lebih oke lagi sih stopnya di sini sobat trader. Ini lebih kalau dia digoyang-goyang gitu dikit ke bawah nggak kena gitu. Kalau kita coba di 108.18 ya, coba masih oke nggak? 108.18 Oke, masih oke ya R-nya ya. Oke, kita modify. Oke. Untuk UJ udah. Ada lagi? Ada Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Ladiono. Dia tanya ini sih BTC USD Pak. Itu ada nggak ya kalau di Java Global Future? BTC, Bitcoin maksudnya? Oh, nggak ada tuh Pak. Nggak ada. BTC. Oke, lanjut ke Pak Desril tanya ini. Adanya BTS Pak. Teknik BTS. Oke, ada lagi ya kita mau bahas. Ini Pak Desril tanya aja sih, entry masuk berapa? Saya nggak tahu nih Pak Desril, ini boleh tanya langsung, ini pair yang mana yang Bapak tanyakan nih, katanya telat masuk. Silakan Pak Desril. Mana gimana? Saya nggak kelihatan nih baca yang mana Pak. Ada pertanyaan apa Boleh Pak, silakan Pak Desril. Tapi tanya TP sama SL berapa ya bagusan? Telat masuk. Oh ini Pak, di bawah ini kelihatan nih Pak, yang sudah kebuka ya. Yang ini di bawah ini. Yang open posisi 2 nih. Kalau yang pending order 1. Yang gold pending order saya limit di 1698. Take profit 1691.5, SL 1704. Oke, ada lagi? Kita lihat versi yang mana sobat trader. Nanti kalau ini pun belum kena level take profit ya, atau kena level stop loss, nanti kita update ya di grup Telegram for Simple Community. Nanti di situ kita update nih posisi ini kena TP atau SL, atau mungkin menjelang NFP mungkin kita akan tutup posisinya walaupun sudah floating profit dan belum kena level TP ya. Karena kan MFP hasilnya aktualnya kita nggak tahu kecuali kita ada di dalam ya. Salah satu pembuat ini datanya, tapi kita nggak tahu datanya. Jadi sebelum NFP kita kalau udah profit belum kena TP kita close manual ya, close profit. Oke. Ini sih Pak Wiloyo tanya gold sih Pak, yang tadi mungkin sudah kelewat kali Pak Wiloyo ya, tentang nanya emas Pak, gold. Ya, gold tadi kita masih pending order Pak Wiloyo ya. Kita masih pending order itu sell limit di atas ini ya. Karena nanti cenderungnya memang dia masih turun ke bawah tadi ya, ke 61118 yang bawah tadi ya. Jadi kita masih sell limit di atas ya. Kita sell limit di 1698. Sell limit ya Pak Wiloyo, sell limit 1698 ya. Kenapa kita sell limit ya? Ini karena ini kita tadi ini kan pergerakannya sini kan, sini pergerakannya terbatas di sini. Kemudian kita ambil pivot tadi yang terdekat ini, swing high, swing low sini. Ini kita ambil di 76,4-nya di sini tadi, sekitar ya. Kita sell limit di sini. Oke. Nah, Michael Yudi ini Pak Wirawan ya tanya ya, live tradingnya boleh nggak after non time payroll katanya. Terus,
Pak ini juga tanya nih Pak Yanuar, mohon petunjuk untuk USD CAF. Nah, Pak Wirawan, live trading sih nggak bisa diganti, tapi nanti di grup Telegram, nanti di info ya, nanti mau arahnya kemana. Nanti join aja, kalau Pak Wirawan sudah join di grup Telegram Voice Info Community. Pak Wirawan Prasetya. Ya benar ya. Join aja di grup Telegram Voice Info Community ya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak Michael Yudi, ini Pak Yanuar tanya USD CAF, kemudian Pak Ladiono tanya juga EU dan GU. Oke, berarti USD CAF dulu ya. USD CAF ya. USD CAF. Kita buka USD CAF. Kita buka USD CAF. Oke. Bener kan ini USD CAF? USD CAF, oke. Kita lihat daily kan sama mirip-mirip ya dengan tadi UJ ya, karena penguatan dolar ya. Tapi kita lihat di sini ada level-level ini high di sini ya. Kita lihat di situ ada tahanannya. Oke, kemudian kita kalau mau tambahin lagi tadi expansionnya di insert. Kita lihat di sini dia mau naik ke arah mana ya targetnya. Kita tambahin di sini. Oke. Tunggu ya. Oke, kita sini. Oke, nah. Jadi ini si USD CAF memang tahanannya si tadi di yang horizontal. Secara horizontal ini double topnya di sini ya. Tapi bisa jadikan remnya kurang pakem ya. Jadi dia mau ke arah FE224 di 09332. Jadi USD CAF masih bisa ke 09332 ya. Tapi ya ini kita menunggu mungkin baliknya karena dia udah sekitar area top sini kan, ini double top. Jadi bisa jadi dia balik. Mungkin kalau nanti ada pola-pola pattern, pola-pola candle dia pola reversal ya. Misalnya di H4-nya udah mulai pola reversal, kita bisa sell ya. Tapi ini kan belum ya. Ya belum. Ini belum ada bearish candle-nya nih. Masih menunggu. Ya kalau lebih baik sih menunggu ya karena belum. Masih bisa naik ke arah 09332 untuk USD Swiss francs. Oke. Oke, cukup ya Pak ya untuk Pak Yanuar ya. Kalau kemudian ada EU. Pak Ladiono ya. EU dan GU. EU dan GU, EU dan GU, EU, terbuka EU, EU, tuh ya EU, 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 oke EU, oke EU kita di D1 ya, D1 EU. Nah, ini kita pasang ininya. Nah ini kita perhatikan ya. Kita perhatikan ini, dia tadi sempat bentuk ini kan di atas sudah ada resistennya. Oke, kita tarik, kita duplikatin, klik ini ya. Kalau di laptop, kontrol, kemudian klik kiri mouse, ke bawahin ya. Jadi begini. Oke, kemudian kita jangan lupa juga ini masih bisa, bisa nggak ini ya. Support trendline-nya. Oke. Nah, kita gedein sekarang. Kondisinya seperti ini ya, bentuk tunnel down. Oke. Kemudian kita untuk ini EU. Jadi ini bentuk tunnel down ya. Jadi kita masih menunggu kalau dia ke sini kan cenderung dia balik lagi ke atas gitu ya. Balik lagi ke atas. Kalau kita mau tambahin lagi expansion dari high ke sini, ini. Oke, jadi kalaupun dia turun, bisa turun ke FE 100 di 1850 ya. 1850. 1850. Ya, 1850 kalau misalkan polanya ini kan ini udah polanya sebenarnya pola untuk kita bisa ambil posisi sell ya.
Ya, shooting star nih kan. Iya, target terdekat kan ke low yang sini. Tadi udah kena sih. Kalau kita tadi di sini kan kita bisa sell yang di sini kan. Udah lewat tapi ya. Tapi masih bisa cenderung ke FS 100 di 1.1850. Kalau ada posisi ya, Pak, ada posisi, Pak. Pak Lediono, sell. Kalau mau ada sell, TP-nya berarti di 1850 ini. Lewat atas dikit lah, 1852. 1852 ya, 1852. Ini memang kebanyakan mungkin menunggu untuk non farm ya sobat trader ya. Jadi pergerakannya mungkin agak pelan menunggu data non farm ya. Oke, kita lihat ke GU ya, GU. Oke, GU kondisinya gini, sebenarnya trennya masih kuat naik ya. GU kita pasang di sini support trend line yang terdekat aja ya, terdekat ini. Oke, tunggu ya. Kita kemudian dari ini kita pasang juga yang resistennya. Oke, ini tajam nih, penurunannya tajam sobat trader. Ini penurunannya tajam. Penurunannya tajam nih. Oke, kita gedein, kita diampatin deh supaya agak ini agak lebih detail ya di sini ya. Nah, kita bisa duplikatin lagi ya, duplikatin. Jadi kondisinya begini. Ini dia ambil yang sini aja, nih yang ujungnya. Ya, jadi masih bisa turun ke sini. Ya, kita tambahin nih H4 ya. Oke, kita tambahin aja insert expansion ya. Ini ke sini, ke sini. Oke, berarti dia masih bisa ke 1618 nih, 13778. Ini kalau ya deket-deket gini mau yang gede juga boleh ya sobat trader ya. Mau main satu lot TP dekat situ ya boleh nih kalau mau ya. Sell satu lot ya. Oke, TP-nya di 1778 1780 masih bisa nggak nih? 1780 maaf, 13780 13780 masih bisa ya. 13780. Nah, itu kita main satu lot. Kalau yang dekat-dekat gini ini cenderung ke FB 618. Jadi kalau mau ambil boleh, sebetulnya masih kuat karena ini turunnya kuat ya. Udah turunnya kuat. Kita main tadi apa tuh? Satu lot GBP USD ya. Oke, kita lihat di kecilin nih ya. Nah, ini dia nih sobat trader kan. Jadi kalau kita modal besar ambil kecil-kecil ya untungnya kerasa ya. Kalau kita main satu lot gini, ya ini kan kita lihat di pergerakannya. Ini masih kuat turun ya. Kita kecilin aja ke M15, masih kuat turun M5. Ya masih kuat turun kelihatan jelas ya. Ya, ini juga M1 bahkan ini masih kuat turun. Ya. Sini. Oke, ada lagi selain ini? Kenapa GJ naik dong? Wow. GU turun, kenapa GJ naik dong? Ya. Oke, kalau GJ bedanya ada kalau GU kan dengan US dollar. Kalau GJ kan dengan Japanese yen. Jadi ketika ini kan non-farm prediksi data bagus ya Pak. Jadi dari Jepang ya lari banyak mungkin ke ya saham-saham gitu ya, di Amerika ya. Jadi yennya melemah. Ya, yennya melemah. Oke, yennya melemah. Ya jadi GJ naik. Ya, simpelnya gitu ya, sederhananya. Yennya melemah. Jadi bukannya pound sterlingnya. Jadi pound sterlingnya ya kalau pound sterling GU kan dipengaruhi oleh dolar. Dolar menguat, GU turun. Kalau GJ dipengaruhi yennya melemah. Karena memang dari dulu kalau orang Jepang itu sering kali carry trade ke banyak negara-negara lain ya. Jadi yennya melemah ya. Maka negara tujuannya mata uangnya menguat gitu. Jadi misalnya GJ berarti pound sterlingnya menguat terhadap yen ya. Gitu. Oke. Ada lagi? Waktunya juga sudah ini Pak.
Oke ya, kita nih pasang stop loss dulu nih yang si GU ya. Ini kan TP-nya di sini 38, berarti SL-nya di sini. Kita SL-nya di atasnya, nih sini. Oke, sini ya. Oke. Oke, ini RR-nya udah oke ya. Jadi update ya di grup Telegram Porsimpo Community ya. Sobat trader yang belum join, silakan join 3829. 3829. 829. Oke. Oke dulu. Oke. Kalau gitu ini masih pegakannya masih data-data ya. Karena menunggu data non-farm, tapi nanti sebelum data non-farm mungkin kalaupun udah profit akan ditutup close manual ya sobat trader, nanti diupdate di grup Telegram Porsimpo Community. Oke. Mungkin kita sudahi dulu. Ya, bagi sobat trader yang belum join di grup Telegram Porsimpo Community, silakan join di grup Telegram Porsimpo Community. Ada linknya itu tadi tuh, yang tadi Porsimpo Bot itu, klik, kemudian nanti tinggal join ya. Ya, kalau itu grup Telegram Porsimpo Community, ada juga grup Porsimpo Premium. Nah, di situ yang sudah join di Java Global Future masuk ke situ, nanti pembahasan akan lebih detail lagi tentang trading ya. Misalkan dari pagi udah ada mulai rame ya sampai dengan siang sore dan rame terus ya. Silakan kalau mau segera serius trading, silakan juga join. Bisa juga hubungi di nomor yang ada di situ di chat ya. Oke, terima kasih buat kehadirannya semua sobat trader. Oke. Salam profit. Demikian Sobat Trader live trading bersama dengan saya. Jika Sobat Trader yang suka, klik like dan subscribe ya. Dan klik tanda lonceng supaya Sobat Trader dapat notifikasi jika ada acara live trading selanjutnya.